Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seorang pembicara atau bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan B pada posisi awal nama-nama kata seperti Bandung. Yang kedua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing. Saya Siti Nurhalisa akan membahas ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Sedangkan ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ratnasari. Di sini saya akan membahas bagian dari teman saya yang sudah dia jelaskan tentang ragam bahasa, yaitu pokok pembicaraan bahasa, percakapan, istilah terkait bahasa cakap, bahasa gaul, bahasa informasi, bahasa sehari-hari adalah ragam bahasa yang digunakan pada suatu santai atau tidak resmi. Pada perkembangan, bahasa percakapan dapat menghasilkan ragam bahasa tersendiri seperti bahasa Indonesia yang gaul yang disebut dengan bahasa dialek dan bahasa santai. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Nah, ragam santai adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang dengan keluarga, teman, dan lain-lain. Ragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan para penutur yang hubungannya sudah akrab seperti anggota keluarga atau anggota teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan faktor adanya ragam bahasa. Faktor penyebab terjadinya varian bahasa tersebut yaitu 1. Latar belakang timbulnya ragam bahasa tersebut disebabkan oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan para pemakainya. Yang dimaksud dengan ragam ragam atau variasi bahasa adalah bentuk atau wujud bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri linguistik tertentu seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis, geografis, dan sosial. Menutur variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang bersifat individu dan variasi bahasa dari kelompok. Individu yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu tempat, wilayah atau area. 2. Medium pembicaraan ragam bahasa berdasarkan medium. Cara ragam bahasa. Dalam ragam bahasa yang dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicara
sebagai sesama lebih muda, lebih rendah statusnya, atau apabila topik pembicaraan bersifat tidak resmi. Ragam bahasa pidato